Anda kembali dilapor polisi. Seorang ibu asal Nganjuk, Jawa Timur kedapatan hendak selundupkan paket sabu untuk anaknya yang ada di dalam lapas pemuda kelas 2A Madiun, Jawa Timur. Nah, pemirsa, ini sabu seberat 5,36 gram tersebut dimasukkan ke dalam makanan yang akan diberikan pada salah seorang napi. Inilah video rekaman detik-detik pemeriksaan terhadap ibu berinisial P, warga Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, saat berkunjung ke lapas kelas 2A Madiun pada 23 Agustus lalu. Sesuai SOP, petugas lapas memeriksa setiap barang bawaan yang dibawa dari luar oleh para keluarga atau tamu untuk warga binaan. Saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, petugas curiga melihat paket makanan berupa soto yang dibawa dan diperuntukkan kepada anak kandungnya berinisial AP. Saat pemeriksaan, petugas lapas pun menemukan 3 paket sabu dengan total berat 5,36 gram yang dimasukkan ke dalam makanan. Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan pengembangan, dan dari hasil pemeriksaan sementara bahwa barang tersebut adalah dibesar oleh anaknya yang berada di dalam lapas kelas 2 Madiun. Saat ini sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas kelas 2 Madiun dalam kasus yang sama. Untuk pengembangan lebih lanjut, perempuan berinisial P telah diamankan ke Polres Madiun Kota beserta barang bukti 5,36 gram sabu. Pelaku terancam dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kita ke Kalimantan Utara, pemirsa. Petugas gabungan BNN Provinsi Kalimantan Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu yang akan dibawa menuju Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, pemirsa, ini kedua pelaku mencoba kabur dengan menggunakan speedboat, namun berhasil ditangkapnya. Inilah video penangkapan 2 orang kurir sabu antar provinsi di Pantai Kampung Baru, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kedua pelaku sempat mencoba kabur dengan menggunakan speedboat, namun petugas berhasil menangkap pelaku. Penangkapan ini dilakukan oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, Binda Kaltara, di Pol Airut, Polda Kaltara, dan Bea Cukai Tarakan. Dari hasil penggeledahan terhadap 2 pelaku berinisial DW dan AR, ditemukan 1 kilogram sabu terbungkus. Rencananya sabu akan dikirim ke Berau, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan pengembangan, polisi menangkap 2 pelaku lain yakni AB dan SD. Polisi mengejar 1 pelaku lain berinisial BS. Barang ini berasal dari saudara BS. Nah, BS ini yang sedang kami lakukan pencarian karena sampai saat ini kami belum mendapatkan di mana keberadaan si BS ini. Keempat pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang meringkus 2 orang penjual obat-obatan terlarang jenis Hexaimer, pemirsa. Petugas juga menyita ratusan butiran pil yang disembunyikan pelaku. Itu ini ya, buat ya. Polisi menggerebek rumah pengedar obat-obatan terlarang jenis Hexaimer di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kedua pelaku berinisial DG dan RATA berkutik saat Satres Narkoba Polres Tulang Bawang menggeledah rumah pelaku. Polisi mendapati 396 butir pil obat keras jenis Hexaimer yang disembunyikan tersangka di bawah kasur. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku biasa menjual obat-obatan ini secara bebas kepada pelajar serta mahasiswa di sekitaran Kabupaten Tulang Bawang. Banyak 396 butir pil obat keras jenis Hexaimer di rumahnya. Hasil pemeriksaan barang haram tersebut dijual kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi tanpa izin. Banyak juga ada anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, dan warga biasa tidak dewasa. Kedua pelaku bersama barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, ini diduga karena selalu merongrong orang tua seorang pedagang nasi goreng di Kabupaten Tegal ditembak hingga tewas. Ya, dalang dan eksekutor penembakan ternyata adalah adik dan ayah kandung korban. Seorang bapak dan anaknya ditangkap Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah di Desa Pedes Lohor, Kecamatan Adiwerna. Penangkapan bapak dan anaknya ini sehari pasca peristiwa penembakan yang menewaskan Kasbari. Tarwat dan Dirto merupakan dalang dan eksekutor penembakan terhadap korban. Tarwat, yakni ayah korban, kesal terhadap anaknya yang selalu merongrong orang tua. Korban kerap meminta uang untuk berjualan namun tak membuahkan hasil. Sang ayah meminta Dirto, adik korban, untuk menembak kakaknya. Dirto yang diberi uang oleh ayahnya sebesar 6 juta rupiah membeli senapan angin seharga 2.500.000 rupiah. Akibat perbuatannya, ayah dan anaknya ini akan menjalani hidup di balik jeruji besi. Kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Motif dari dilakukannya penembakan ini adalah akibat daripada kekesalan daripada Bapak Tarwat selaku orang tua korban, karena semasa hidupnya saudara Kasbari ini banyak merongrong atau menyusahkan orang tuanya, sehingga dibuatlah rencana pembunuhan ini bersama dengan Dirto, yang mana Dirto adalah anak kedua dari Bapak Tarwat. Niatnya hanya melukai aja sebenarnya mah gitu, cuman kebablasan gitu. Penembakan terjadi di rumah korban di Desa Pedes Lohor, Kecamatan Adiwerna. Saat itu korban baru bertemu adiknya Tirto yang baru pulang dari Jakarta. Namun saat korban balik badan, pelaku menembak kakaknya dengan senapan angin. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Pemirsa, seorang pria paruh baya ditemukan tewas tanpa busana di salah satu kamar hotel di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan sementara itu, 6 anggota TNI menjadi tersangka dalam kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua Tengah. Ya, dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, akhir kata, saya Bram Senja dan rekan saya Anita Mai, pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Tim Inafis Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut mendatangi Hotel Payang di Jalan Nias untuk melakukan olah TKP terhadap pria paruh baya yang ditemukan tewas di kamar lantai 2 hotel. Korban yang diketahui bernama Rahmadi dan belum diketahui usianya ini tewas dalam posisi terlentang tanpa busana, dan di dalam kamar petugas menemukan alat hisap sabu atau bong. Setelah memeriksa jasad tersebut dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, petugas dibantu relawan IRP mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk dilakukan visum. Menurut karyawan hotel, korban yang menginap seorang diri sejak tanggal 20 Agustus 2022 pertama kali ditemukan oleh rekannya, seorang ibu rumah tangga yang juga karyawan hotel. Saya ada yang terletak aja gitu, coba lihat, tidur dengan pakaian terbuka telanjang. Itu di kamar nomor berapa? 217. Sudah berapa hari nginap? Dari tanggal 20. Dari tanggal 20 ya? Iya. Check out. Ditemukannya meninggal dari jam berapa, Pak? Kuncinya di bawahnya. Kalau meninggalnya jam 7, Pak. Saya berani menceknya. Kasus penemuan jasad tamu hotel ini telah ditangani petugas Polsek Pahandut Palangkaraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan menunggu hasil visum dari dokter rumah sakit. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Penyidik polisi militer Angkatan Darat telah menetapkan 6 anggota TNI sebagai tersangka kasus mutilasi warga Papua. Selain menetapkan 6 tersangka, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan 2 oknum anggota TNI lainnya yang diduga turut terlibat. 4
Keempat warga sipil yang terlibat juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani pihak kepolisian. Kasus mutilasi ini mendapat perhatian Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Papua. Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusut tuntas kasus mutilasi yang melibatkan anggota TNI. Tamtama kedua-duanya. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi, karena kami tidak akan berhenti di situ. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman, karena 2 ini, tambahan ini, juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Misteri di balik mutilasi warga Papua mulai terkuak dari keterangan para tersangka. Faktor ekonomi diduga menjadi motif pembunuhan ini.